Ya, baik. Selamat malam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Edu Palong Ritonga dengan NPM 20150610111. Saya dari PSTIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan video mengenai pembahasan 20 soal yang digunakan sebagai pengganti UTS pada mata kuliah Teorema Bahasa Otomata. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi pada 20 soal ini saya memasukkan beberapa materi. Ini bukan acuan menjadi urutan, akan tetapi pada soal yang akan saya bahas ini mencakup keempat materi ini. Yang pertama ada aturan produksi FSA atau Finished State Automata. Ini nanti termasuk juga DFA dan sedikit NFA. Lalu tata bahasa dan parsing. Oke, yang pertama. Sebentar. Nah, kita lihat yang pertama simbol. Kita pahami terlebih dahulu kata kuncinya. Simbol adalah suatu entitas wujud abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Tidak didefinisikan secara formal. Nah, sehingga Garuda adalah sebuah simbol. Jadi kita perlu cermati pada kalimat pertama. Ini memang sudah merupakan pengertian dari simbol pada TBO atau Teorema Bahasa Otomata. Akan tetapi yang ditanyakan di sini adalah Garuda. Jadi ini merupakan jauh dari kata simbol. Nah, simbol yang kita ketahui misalkan di sini A dan di sini B, di sini A dan di sini B. Nah, kenapa disebut simbol? Karena jika ini hanya misalkan A, kita tidak tahu A itu apa. Mungkin kita tahu itu alfabet A, kan tetapi misalkan kita disuruh, kamu beli A. Nah, A ini kan tidak tahu, makanya yang tidak bernilai atau abstrak ini disebut dengan simbol. Nah, sedangkan yang ditanyakan Garuda, mungkin banyak yang belum tahu, akan tetapi kebanyakan saya pikir tahu bahwa Garuda itu hewan mitologi seperti elang yang berbadan besar. Artinya Garuda ini tidak bersifat abstrak karena sudah memiliki makna sendiri. Jadi di sini Garuda termasuk simbol adalah salah atau false. Oke. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat dua simbol yaitu terminal dan non-terminal. Berikan contoh masing-masing. Nah, ini sama halnya dengan yang nomor satu sebelumnya. Jadi kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama itu terminal. Terminal itu dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan A, B, dan C. Lalu untuk non-terminal itu biasanya disebut juga variabel. Nah, itu dilambangkan dengan huruf besar, misalkan DA, BA, ataupun misalkan di sini C. Lalu penggunaannya misalkan biasanya itu dalam bentuk penurunan. Misalkan di sini ada sebuah B menurunkan A. Nah, pada saat ini yaitu simbol terminal yang digunakan. Lalu untuk non-terminal bisa jadi di sini B menurunkan A atau menurunkan D. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah. Selanjutnya nomor 3. Aturan produksi di atas dibaca. Jadi di sini mempermasalahkan bagaimana cara membacanya. Jadi untuk membacanya itu dari kiri ke kanan. Jadi misalkan di sini ada C, jadi tanda panah ini bisa kita artikan dengan menghasilkan. Nah, jadi untuk pembacaannya itu ruas kiri menghasilkan ruas kanan.
Nah, di sini juga ada simbol atau garis bawah itu bisa dibaca atau. Nah, jadi dari sini kita dapat tahu cara pembacaan yang benar adalah C menghasilkan AB atau C atau DAB. Nah, jadi pembacaan untuk aturan produksi di atas adalah seperti tadi. Oke, selanjutnya yaitu penentuan. Maaf, di sini ada typo. Aturan kedua. Apakah kedua aturan produksi di atas adalah context free grammar? Nah, kita pahami terlebih dahulu. CFG ini adalah apa? Nah, CFG itu dapat dikatakan suatu bahasa karena terdapat banyak sekali ada 4 tipe bahasa. Nah, salah satunya adalah CFG ini. Nah, kita lihat di sini. Konsepnya CFG itu ruas kiri dan ruas kanan. Nah, sama halnya yang nomor 3. Akan tetapi pada CFG ini, ruas kirinya hanya boleh variabel dan untuk ruas kanannya itu dibebaskan. Nah, kita lihat di sini A menghasilkan BA, kita lihat di sebelah kirinya, ruas kirinya sudah benar. Dan kita lihat ruas kanannya juga sudah benar. Lalu yang keempat itu yang selanjutnya itu yang C. Itu kita lihat di sini sudah variabel benar dan di sini juga sudah variabel. Jadi kedua aturan produksi di atas adalah CFG yaitu bernilai true atau benar. Nah, selanjutnya itu nomor 5. Apakah kedua aturan produksi di atas adalah CFG? Nah, kita lihat di sini. Sama seperti sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu, yaitu sebelah kiri B sudah variabel dan di sebelah kanannya terminal diperbolehkan karena aturan pada CFG itu tidak mengharuskan sebelah kanannya apa, yang penting sebelah kirinya itu variabel. Nah, yang bukan CFG di sini adalah bagian ini sebagai penentunya. Nah, jadi CA menghasilkan AB ini bukan CFG. Kenapa? Karena ini merupakan unrestricted grammar atau tingkat 0. Karena di sini pada ruas kiri itu terdapat dua simbol yaitu variabel dan terminal. Sedangkan pada CFG itu tidak diperbolehkan ada terminal. Jadi sebelah kirinya itu variabel saja. Makanya di sini apakah kedua aturan produksi di atas adalah CFG? Jawabannya false. Karena pada bagian kedua yaitu CA menghasilkan AB bukan merupakan CFG, akan tetapi unrestricted grammar. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Nah, kita ke slide selanjutnya. Nah, oke, di sini sebenarnya salah nomor ya, maaf. Di sini seharusnya 8. Jadi kita lihat apakah masukan pada sebuah mesin otomata FSA haruslah dapat dikenali mesin. Nah, ini kita kembali ke definisi dari FSA atau TBO secara umum lah. Jadi, pada mesin-mesin ini bahasanya haruslah dikenali mesin. Kenapa? Karena misalkan ada kasus sebuah mesin itu misalkan state Q1 itu mesin Q1 maksudnya hanya menerima inputan A, B, C. Nah, ketika dia mendapat inputan lain, maka inputan ini tidak akan terbaca karena pada masing-masing state-nya misalkan nah, di sini itu sudah diisi oleh inputan tadi. Nah, ini A, ini B, dan ini C. Nah, maka tidak ada space untuk D ini. Makanya masukan pada mesin otomata ini harus dikenali agar dapat berpindah state-nya. Jadi kalau tidak, ya maaf,
putus. Nah, jadi jika tidak dikenali, misalkan D ini, maka dia tidak akan dapat berpindah state lagi. Oke, sudah. Lalu yang ketujuh yaitu perhatikan FSA di atas ini. Pada FSA ini hanya terdapat satu final state yaitu ODD. Nah, itu berarti pada FSA hanya boleh terdapat satu final state. Jadi singkatnya ini false. Kenapa? Karena pada FSA ini final state itu dilambangkan dengan himpunan yang artinya boleh terdapat lebih dari satu final state. Lalu yang kedelapan dari gambar di atas diketahui event merupakan state awal. Tulislah semua tuple yang didapat. Jadi kita tulis di sini um, state-nya, yaitu ada event dan ODD. Lalu kita lihat inputnya. Inputnya itu ada 0 dan ada 1. Lalu kita lihat lagi state awalnya itu, initial state-nya itu adalah event. Dan informasi tuple selanjutnya yaitu final state-nya adalah ODD. Nah, jadi itulah yang didapat dari mesin tersebut. Oke, kita next slide. Nah, ini ya, kita lihat terlebih dahulu dari gambar DFA, Deterministic Finite State Automata di atas, diketahui P merupakan state awal. Tulislah semua informasi tuple yang didapat. Jadi serupa dengan yang tadi, maka yang pertama ditulis adalah state-nya. Jadi yang state di sini yaitu P, Q, R, dan S. Nah, setelah itu kita lihat inputan atau bahasa atau simbol yang diterima. Nah, di sini ada A dan ada B. Maka yang himpunan masukannya itu A dan B. Lalu kita lihat juga di sini initial state-nya itu P, initial state-nya, dan final state-nya adalah R. Jadi sebenarnya dari gambarnya sudah terlihat karena untuk final state ini lingkarannya itu terdapat dua lingkaran, itu di luar dan di dalam. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencoba memasukkan ini bahasa diterima atau ditolak. Jadi mudahnya saja kita tinggal memasukkan nilai-nilai ini dari state awal. Oke, untuk yang pertama kita lihat yaitu A. Karena dimulai dari A berarti berhenti di Q, A, lalu A lagi, lalu A, tetap di sini, lalu A, dan mengarah ke B. Nah, kita lihat di sini tidak ada B, maka dia akan berhenti pada state ini. Atau bisa mengulang di sini jika kita tuliskan B. Mudahnya seperti itu. Jadi, karena tidak berakhir pada final state, ini ditolak. Nah, lalu selanjutnya ABA. A, B, B, A. Nah, karena berakhir pada final state, maka state ini diterima. Nah, ini tidak diterima. Lalu ABA, ABA. A, B, A, A, B, A. Nah, berakhir pada state P. Sama halnya dengan yang nomor satu tadi, karena tidak berakhir pada final state, maka ini ditolak. Selanjutnya B, A, A, C, maaf. Nah, di sini terdapat C yang mana tadi tidak dikenali oleh mesin. Nah, untuk beberapa kasus biasanya ini akan menampilkan error misalkan pada saat implementasinya. Tetapi secara teori ini tidak dikenali mesin, jadi tidak diterima ataupun ditolak, melainkan tidak dikenali karena terdapat masukan yang tidak dikenali oleh mesin. Oke, selanjutnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu kita diminta menentukan
informasi tuple. Nah, kita lihat di sini yang pertama state. Jadi di sini terdapat 3 state yaitu S0, S1, dan S2. Nah, kita lihat juga di sini yang sebagai input masukannya itu 0 dan 1. Jadi hanya terdapat 2. Lalu kita lihat lagi yaitu state awal atau initial state. Dikatakan pada di soal berarti initial state dan final state-nya itu terdapat pada S0. Nah, selanjutnya kita diminta untuk tentukan masukan berikut, diterima atau ditolak. Oke, kita mulai dari initial state 1, 0, 0, 1, 0. Nah, karena berakhir pada final state, maka diterima. Lalu selanjutnya yaitu 1, 1, 0, 0, 1, dan 1. Nah, berarti ini ditolak karena berakhir pada state 1 dan bukan merupakan final state. Lalu selanjutnya kita lihat 1, 1, lalu 1 lagi, dan 0. Nah, berakhir pada state kedua, maka ini juga ditolak. Jadi yang diterima hanya 1 yaitu 1, 0, 0, 1, 0. Oke, selanjutnya. Nah, kita lihat apakah mesin tersebut termasuk DFA. Nah, karena melihat di sini ada epsilon, maka kita dapat langsung tentukan bahwa mesin ini bukan DFA. Karena syarat pada DFA, dia tidak memiliki multi input ini atau arah masukan ini atau fungsi ini, dan dia juga tidak memiliki epsilon. Maka gambar ini termasuk ke dalam NFA. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat tabel transisi dari mesin. Maaf, salah, ini di samping seharusnya. Nah, kita lihat di sini yang melambangkan state-nya. Kita lihat di sini state. Lalu pada saat A, kita lihat A, dia akan tetap di state 1. Lalu pada saat B juga dia akan tetap di state 1. Inilah yang disebut multi tadi. Karena pada input yang berbeda akan tetapi pada state yang sama. Ataupun dia memiliki state yang sama, input yang sama, akan tetapi arahnya ke state yang berbeda. Nah, ini untuk epsilonnya langsung skip ke 2. Dan pada state 2, untuk A-nya dia akan masuk ke 2, dan pada input B dia akan masuk ke 3. Dan untuk epsilonnya dia tidak ada. Dan untuk final state-nya dia jika dimasukkan A, dia akan berada state 2, lalu B akan berada state 1, dan epsilon akan berada pada state 2. Nah, dari itu tadi, kita diminta untuk sebutkan perbedaan mesin pada nomor 13 dengan DFA. Nah, jadi kita diminta untuk membedakan NFA dan DFA. Nah, yang pertama itu dari inputnya. Jadi kalau NFA itu boleh inputnya ganda. Misalkan di sini ada B mengarah ke sini. Nah, bisa jadi nantinya ada B arah ke 2. Nah, itu diperbolehkan pada NFA, tapi pada DFA tidak diperbolehkan. Lalu selanjutnya di sini ada epsilon, dan pada DFA ini tidak diperbolehkan adanya epsilon. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, oke, kita lihat di sini. Tentukan apakah masukan tersebut diterima dengan state awal key 0. Sama seperti soal sebelumnya, kita masukkan saja B, 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 A, A, dan B. Maka string ini diterima. Lalu, maaf, ini ada typo.
Ya, maaf terputus. Tadi terdapat typo di sini. Jadi A kembali ke state Q0, B Q1, B lagi Q0, dan A berakhir pada state Q1, maka string ditolak. Lalu A, B, A berakhir pada state Q1, maka ini juga ditolak. Jadi yang diterima hanyalah string pertama, yaitu BBB AB. Slide. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan parsing. Jadi parsing ini simpelnya kita diminta untuk menghilangkan variabel, sehingga di sini hanya ada sebuah terminal. Oke. Nah, jadi kita ambil dari yang awal terlebih dahulu, aturan produksi yang S menghasilkan AS. Nah, ini yang kita ambil. Lalu kita sebenarnya ada dua cara, yaitu mulai dari S dulu atau dari A dulu. Jadi pada kasus ini saya mulai dari A dulu. Jadi yang diubah adalah A terlebih dahulu, variabel A. Nah, kita lihat variabel A di sini bisa menjadi SBA dan bisa menjadi BA. Maka di sini dipilihlah menjadi SBA. Lalu dari SBA ini yang masih berupa variabel adalah S. Maka kita kembali lagi di sini. Yang diambil S menurunkan A. Maka di sini turunkan A. Lalu selanjutnya A lagi. Nah, untuk menghindari yang namanya dwi makna atau ambiguitas, maka dipilihlah yang berikutnya. Jadi A ini menjadi BA. Dan sama halnya, untuk menghindari ambiguitas, dipilihlah S yang di sini diterjemahkan menjadi atau diturunkan menjadi A. Maka hasil dari parsingnya adalah AA, BB, AA. Nah, selanjutnya, ya maaf ini sepertinya tertutup. Jadi yang di sini A itu menjadi BA ini ya. Tertutup video. Nah, jadi pohon derivasinya ini diambil dari bisa dari aturan produksi atau dari parsing yang dari kiri ini tadi, ataupun dikerjakan duluan. Tetapi lebih mudah jika kita melakukannya parsing terlebih dahulu, baru kita buat pohonnya. Nah, sebenarnya jika diperhatikan, pohon ini sama halnya dengan yang aturan parsing yang ini. Kita lihat di sini SAS, ya. S menghasilkan AS. Nah, karena sudah berbentuk terminal, maka A tidak dilanjutkan. Nah, yang dilanjutkan adalah yang berbentuk terminal. Nah, di sini A. Karena A menghasilkan SBA, maka yang belum menjadi terminal ini akan dijadikan terminal. Nah, di sini A dijadikan B, S dijadikan A dijadikan B, dan di sini dijadikan lagi BA, dan S ini dijadikan A. Maka hasilnya sama saja, yaitu AA, BB, AA. Oke. Nah, selanjutnya, berikan contoh implementasi TBO pada dunia nyata dan jelaskan penerapannya. Jadi salah satu penerapannya itu adalah vending machine atau VM. Jadi vending machine ini penjual otomatis. Misalkan kita ingin membeli minuman, kita tinggal memasukkan koin. Kita masukkan koin di sini, masukkan koin. Nah, maka kita memilih dan mesin akan memilih. Nah, bagaimana state-nya itu dapat dikatakan TBO? Karena misalkan di sini kita memiliki 3 state. Nah, karena misalkan kita memasukkan duit 20.000, nah, masukkan duit itu, uang tersebut akan berhenti pada state yang di sini.
Lalu pada saat kita memilih minuman, mesin akan mengurangi, jadi akan kembali ke state sebelumnya. Dan misalkan jika masih sisa, biasanya akan berada di tengah-tengah state. Nah, ini menandakan masih ada sisa. Jadi dari sini sisa. Nah, sama halnya. Nah, jika pas, maka dia akan kembali ke state awal. Jadi state ini bisa termasuk ke hitungan uangnya. Misalkan ada pecahan 5.000, 5.000, maka kan 10.000 di sini 10.000. Nah, jika minumannya itu harganya juga 10.000, maka dia akan langsung ke state awal. Dan jika harganya hanya 5.000, maka akan berada pada state ini, dan selanjutnya tergantung pada program. Bisa saja uang tersebut dikembalikan ataupun harus dijajankan habis dengan membeli minuman yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk ubah bentuk CFG ini ke dalam CNF. Nah, kita pahami terlebih dahulu, pada CFG ini diperbolehkan adanya terminal ataupun terminal dengan variabel. Namun pada CNF ini bagian kanan harus berupa satu terminal ataupun dua variabel. Nah, kita lihat di sini cara pengubahan yang pertama, kita tentukan mana yang sudah CNF dan mana yang belum. Jadi kita lihat di sini yang sudah CNF ada B, lalu ada AD, lalu ada DA, dan ada CA. Jadi yang belum CNF adalah A A menurunkan BC, B menurunkan CA, dan C menurunkan BD. Jadi cara pengubahannya, kita ubah terminal ini ke dalam variabel baru. Jadi kita misalkan di sini E. Nah, E jadi BC di sini berubah menjadi EC. Lalu CA. C-nya ini kita buat variabel kita buat variabel baru. Di sini F itu sama dengan C. Jadi di sini dapat kita tuliskan FA. Lalu selanjutnya yaitu BD itu dapat kita tuliskan menjadi ED. Kenapa? Karena kita tadi sudah menggunakan E itu sebagai B. Maka kita buat aturan produksi baru, yaitu E menghasilkan B dan F menghasilkan C. Lalu kenapa pada saat ini kita tidak menggunakan misalkan C saja, misalkan di sini DAA, itu untuk menghindari ambiguitas. Nah, maka dari sini kita dapatkan dalam bentuk CNF, yaitu A menurunkan B ataupun EC, lalu B menurunkan AD atau FA, lalu di sini C menurunkan ED ataupun DA, lalu D menurunkan CA, dan barulah kita tulis aturan variabel baru. Aturan produksi baru. Nah, di sini E sama dengan B dan F sama dengan C. C kecil. Oke, mungkin sekian yang saya dapat jelaskan sebagai nilai UTS pada mata kuliah TBU ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya, terima kasih.